Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi parlementer. Politik, sistem pemerintahan tahun 1950 sampai dengan 1959 merupakan masa memanasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia pada masa terjadi pergantian kabinet. Partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR atau parlemen. Dalam waktu 5 tahun 1950 sampai dengan 1955, PNI dan Masyumi secara bergantian memegang hegemoni politik dalam 4 kabinet yang pernah berlaku. Adapun susunan kabinetnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai dengan 21 Maret 1951. Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Muhammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai Perdana Menteri. Program pokok dari Kabinet Natsir adalah yang pertama, menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Kedua, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. Ketiga, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Keempat, mengembangkan, memperkuat ekonomi rakyat. Kelima, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Dalam bidang ekonomi, kabinet ini memperkenalkan sistem ekonomi gerakan benteng yang dilaksanakan oleh Menteri Ekonomi Sumitro Djojo Hadikusumo. Program ini bertujuan untuk ekonomi Indonesia. Programnya adalah yang pertama, menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Yang kedua, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Ketiga, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. Yang keempat, para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dari program gerakan benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun 1950 sampai 1953, lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tujuan program ini sendiri tidak dapat dipercaya dengan baik meskipun anggaran yang dilontarkan pemerintah cukup besar. Kegagalan program ini disebabkan karena para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal. Yang kedua, para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif. Yang ketiga, para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah. Yang keempat, para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dari menikmati cara hidup mewah. Yang kelima, para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.
Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Putri Amelia Syarif. 2. Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Presiden Soekarno kemudian menunjukkan Sidik Jojo Soekarto dari PNI dan Sukiman Wijosanjojo dari Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk Kabinet Koalisi Masyumi PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Sukiman Suirjo. Program pokok dari Kabinet Sukiman adalah menjamin keamanan dan ketentraman, mengusahakan kemakmuran rakyat, dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani, mempercepat persiapan pemilihan umum, menjalankan politik luar negeri, serta bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Kabinet ini mengutamakan skala prioritas terhadap peningkatan keamanan dan ketentraman negara, RMS, dan yang lainnya. Akan tetapi, kabinet ini kemudian mengalami sandungan setelah parlemen mendengar bahwa kabinet ini menjalin kerjasama dengan blok barat, yaitu Amerika Serikat. Kemudian yaitu Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama 2 minggu, berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo, sehingga bernama Kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI. Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah sebagai berikut. Program dalam negeri yaitu menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemilihan stabilitas keamanan negara. Program luar negerinya yaitu penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Dalam menjalankan tugasnya, Kabinet Wilopo menghadapi krisis ekonomi, defisit kas negara, dan meningkatnya tensi gangguan keamanan yang disebabkan pergerakan-gerakan separatis yang progresif. Kemudian Kabinet Ali Sastroami Joyo 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet Ali Sastroami Joyo yang terbentuk pada 31 Juli 1953 merupakan kabinet keempat yang dibentuk selama masa demokrasi liberal. Kabinet ini mendapatkan dukungan banyak partai di parlemen, termasuk Partai Nahdlatul Ulama atau NU. Kabinet ini diketuai oleh PM Ali Sastroami Joyo dan Wakil PM Mr. Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya atau PIR. Program pokok dari Kabinet Ali Sastroami Joyo 1 yaitu meningkatkan keamanan dan kemakmuran, menyelenggarakan pemilu dengan segera, pembebasan Irian Barat secepatnya, pelaksanaan politik bebas aktif, peninjauan kembali persetujuan KMB, penyelesaian pertikaian politik. Dalam menjalankan fungsinya, kabinet ini berhasil melakukan suatu prestasi yaitu merampungkan persiapan pemilu yang akan diselenggarakan 29 September 1955, menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955. Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 memiliki pengaruh dan arti penting bagi solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika, dan juga membawa akibat yang lain seperti berkurangnya ketegangan dunia. Australia dan Amerika mulai berusaha menghapus politik diskriminasi ras di negaranya. Indonesia mendapatkan dukungan diplomasi dari negara Asia Afrika dalam usaha penyatuan Irian Barat di PBB. Saya akan melanjutkan materi dari Pita Anggreni.
Kabinet Burhanuddin Harap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet Ali selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harap. Burhanuddin Harap berasal dari Masyumi, sedangkan Penny membuat oposisi. Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harap adalah 1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. 3. Masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi. 4. Perjuangan pengembalian Irian Barat. 5. Politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Kabinet Burhanuddin Harap ini mencatatkan sejumlah keberhasilan dalam menjalankan fungsinya seperti 1. Menyelenggarakan pemilihan umum pada 29 September 1995 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember untuk memilih Dewan Konstitusi. 2. Membubarkan Uni Indonesia Belanda. 3. Menjalin hubungan yang harmonis dengan Angkatan Darat. 4. Bersama dengan polisi militer melakukan penangkapan para pejabat tinggi yang terlibat korupsi. Kabinet Ali Sastromojoyo II 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Pada tanggal 20 Maret 1956 didukung oleh 3 partai besar di parlemen, PNI, NU, dan Masyumi. Ali Sastromojoyo mendapatkan mandat untuk kedua kalinya membentuk kabinet. Program pokok dari Kabinet Ali Sastromojoyo II adalah program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan 5 tahun yang memuat program jangka panjang sebagai berikut. 1. Perjuangan pengembalian Irian Barat. 2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPR. 3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. 4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara. 5. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. 6. Pembatalan KMB. 7. Pemulihan keamanan dan ketertiban pembangunan 5 tahun menjalankan politik luar negeri bebas aktif. 8. Melaksanakan keputusan KAA. Kabinet ditunda 19 April 1957 sampai 5 Juni 1959. Kabinet baru kemudian dipimpin oleh RI ditunda yang kemudian membentuk kabinet yang terdiri pada para menteri yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini dikenal dengan istilah sakit kabinet karena harus berisi unsur ahli dan golongan intelektual dan tidak adanya unsur partai politik di dalamnya. Program pokok yang kabinet ditunda dikenal sebagai Pancakarya, yaitu ada 4. Yang pertama, membentuk Dewan Nasional. Yang kedua, berdomasilisasi keadaan RI. Yang ketiga, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB. Dan yang terakhir, perjuangan pengembalian Irian Jaya. Kedua, sistem kepartean. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan ini dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintahan RI memerlukan adanya lembaga parlemen dalam berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan parlemen, dalam hal ini DPR dan MPR, tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik melalui maklumat inilah gagasan. Pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik baru. Partai tersebut yaitu ada 5. Yang pertama yaitu Majelis Studio Muslimin Indonesia Masyumin Dr. Andas Supriman Widjoso Sanjoyo 7 November 1945. Dan yang kedua, Partai Nasional Indonesia PNI Sidik Joyo Sukarto 29 Januari 1945. Dan yang ketiga yaitu Partai Sosialisasi PKI MR Muhammad Yusuf 17 November 1945. Dan yang keempat, Partai Komunis Indonesia yaitu PSI Amir Syafuri
Syafruddin 20 November 1945, dan yang terakhir yaitu Partai Buruh Indonesia atau PBI Yuno 8 November 1945. Adapun tambahan yang saya bisa tambahkan itu dua, itu Partai Jelata PNJ Sultan Dewanis 8 November 1945, dan yang terakhir yaitu Partai Kristen Indonesia Kardindo Dotros Probionoto 10 November 1945. Dan yang ketiga yaitu Pemilu 1955. Berdirinya partai politik di Indonesia tidak terlepas dari keluasnya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang menganut demokrasi liberal dan sistem lipu partai. Sejak saat itu muncul partai-partai politik yang jumlahnya mencapai 700 partai politik. Pada tahun 1955 dilaksanakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap berlangsung dalam 2 periode, yaitu 29 September 1955 memilih anggota DPR, dan yang terakhir 15 Desember 1955 memilih anggota konstitusionti. Pemilu 1 tahun 1955 dikatakan sebagai pemilu yang paling demokratis karena alasan. Yang pertama, pemilu berjalan lancar, tertib, dan aman tanpa ada gangguan meskipun semula diwarnai dengan ketentangan antar pendukung. Dan yang kedua, penyelenggaraan pemilu dinilai tim pemantau dari luar negeri berisi terlepas dari campur tangan atau rekayasa hasil pemungutan suara. Dan yang terakhir yaitu partisipasi warga negara cukup besar dalam memberikan hak suaranya di TPS atau TTPS, dan tidak ada bentrokan fisik dan bebas dari kekacauan. Saya akan melanjutkan materi dari Rizky Andriani Amalia. Keadaan ekonomi Indonesia masa liberal. Meskipun Indonesia telah merdeka, tetapi kondisi ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk mengubah struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional berjalan tersendat-sendat. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi tersendat-sendat. Yang pertama yaitu setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Oktober 1949, Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang ditetapkan oleh KBM sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 triliun rupiah. Yang kedua, defisit yang ditanggung oleh pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 miliar. Yang ketiga yaitu Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi, yaitu perkebunan dan pertanian. Sehingga apabila permintaan ekspor pada sektor tersebut berkurang akan memukul perekonomian Indonesia. Yang keempat, politik keuangan pemerintah Indonesia tidak dibuat di Indonesia melainkan dirancang di Belanda. Yang kelima, pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Yang keenam, belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai. Yang terakhir yaitu situasi keamanan dalam negeri tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan separatisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi masa liberal. Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi pada masa itu adalah sebagai berikut. 1. Pemotongan nilai uang atau centering. Cara memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengah. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS.
Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 triliun rupiah. Dampak rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang 2,50 rupiah ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah dapat mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapatkan pinjaman sebesar 200 juta rupiah. 2. Sistem ekonomi gerakan benteng. Programnya yaitu 1. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Yang kedua, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi liberal. Yang ketiga yaitu National Defense Bank. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Perubahan mengenai nasionalisasi Defense Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Yang keempat yaitu sistem ekonomi Alibaba. Tujuan dari program ini adalah 1. Untuk memajukan pengusaha pribumi, 2. Agar pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dan dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Yang keempat yaitu memajukan ekonomi Indonesia, perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan pengusaha non-pribumi. 5. Persaingan finansial ekonomi atau FINEK. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung pada tanggal 7 Januari 1956. Dicapai kesepakatan rencana persetujuan FINEK yang berisi 1. Persetujuan FINEK hasil KBM dibubarkan. Yang kedua, hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga, hubungan FINEK didasarkan pada undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak. Yang keenam yaitu Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Tujuan diadakan MUNAP adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan 1. Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas, 2. Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan. Yang ketiga yaitu timbul pemberontakan separatisme seperti PRRI atau Permesta. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.